Is it possible to have a perfect family? Apakah mungkin memiliki keluarga yang sempurna? Or is there even such a thing called a perfect family? Atau emangnya ada sebutan keluarga yang sempurna? Today, my sermon is Imperfectly Perfect Family. Hari ini khotbah saya adalah keluarga yang tidak sempurna menjadi sempurna. Now, sad to say, today many Christians have no breakthrough in their family life experience. Sayangnya saat ini banyak sekali orang Kristen yang tidak memiliki terobosan dalam pengalaman kehidupan keluarganya. In recent survey in Pastoral Dialogue Fellowship, it shows that 95% of Christian households experience moderate or unhappy husband and wife relationship. Survei terbaru di kalangan perkumpulan dialog atau percakapan di antara para pendeta menunjukkan bahwa 95% jemaat mengatakan rumah tangga Kristen mengalami hubungan suami dan istri yang biasa-biasa aja atau tidak bahagia. And only 5% enjoy good and happy marriage, means happy family relationship. Dan hanya 5% yang menikmati hubungan keluarga yang baik dan bahagia, memiliki pernikahan yang bahagia. What is wrong with these facts? Apa yang salah dengan fakta ini? Friends, Satan hates happy family. Saudara-saudariku, setan membenci keluarga yang bahagia. Satan hates godly family. Setan membenci keluarga yang saleh. And Satan hates a harmonious husband and wife relationship because godly couple produces godly seed. Godly church, and godly church produces godly nations. Setan juga benci hubungan suami istri yang harmonis. Kenapa? Karena pasangan yang saleh menghasilkan keturunan yang saleh, bibit yang saleh, menghasilkan gereja yang saleh, bangsa yang saleh. So, Satan kills and dilute godly generation by destroying godly family and harmonious couple relationship. Maka dari itu, setan membunuh dan merusak generasi Tuhan dengan menghancurkan keluarga Tuhan dan hubungan pasangan yang harmonis. Firstly, I want to address all those who are singles out there looking for a potential godly spouse or life partner. Pertama-tama, saya ingin berbicara kepada semua orang yang masih jomblo di luar sana untuk mencari potensial pasangan atau pasangan hidup yang saleh. Listen to this, jomblo, okay? Dengarkan ini ya para jomblo. If you cannot find a spouse that will truly ahab you, okay? You have learned ahab over the last 2 weeks, okay? Now, it is better to remain single. Jika saudara-saudari gak bisa menemukan pasangan yang benar-benar ahaf Anda, ya, lebih baik Anda tetap single. Because your children's happiness and your children's well-being depend on your decision now. Karena kebahagiaan dan kesejahteraan anak Anda tergantung pada keputusan Anda. So all the unmarried ladies out there, all the singles that is looking for a partner, please remember this. You are not simply looking for a husband, okay? You are looking for a responsible and dependable father for your children. Jadi untuk semua wanita yang masih jomblo, yang masih belum menikah di luar sana, tolong diingat, Anda tidak hanya mencari suami,
tapi Anda mencari ayah yang bertanggung jawab dan dapat diandalkan untuk anak-anak Anda. Many singles view marriage as, okay, I'm getting out from being single or I'm getting out from my home, but it is more than that. Banyak sekali para jomblo yang memandang pernikahan sebagai jalan keluar dari kehidupan singlenya. Jalan keluar hanya karena keluar dari rumah. Tetapi menikah itu lebih dari itu. Marriage is actually fulfilling your destiny. Pernikahan itu sebenarnya memenuhi takdir Anda. Okay, all the single repeat after me. Marriage is actually fulfilling my destiny. Yang para jomblo boleh diikut ya, diulangi. Pernikahan itu sebenarnya memenuhi takdir saya. Not merely or simply changing your status, okay? And getting companion or fulfilling your desires. Bukan hanya atau sekedar merubah status dan mendapatkan teman atau untuk memenuhi keinginan semata. If you marry the wrong person, you will end up never fulfilling your destiny because there's no oneness in vision, mission, and objective in your life. Jika Anda menikah dengan orang yang salah, Anda akan akhirnya tidak memenuhi takdir Anda karena tidak ada kesatuan visi, misi, dan tujuan dalam hidup Anda. Okay, now you can have a perfect family if everyone do their part as instructed and established by God. I shall begin with the wife. Anda dapat memiliki keluarga yang sempurna jika setiap orang melakukan bagiannya seperti yang telah diatur nanti, yang dipastikan oleh Tuhan. Pastor Judith akan mulai membahas tentang bagian istri terlebih dahulu. Okay, let us take a look at Colossians chapter 3 verse 18. Mari sama-sama kita lihat di Kolose pasal 3 ayat 18. Wives, be subject to your husbands out of respect for their position as protector and their accountability to God as is proper and fitting in the Lord. Para istri, tunduklah kepada suamimu untuk menghormati kedudukan mereka sebagai pelindung dan tanggung jawab mereka kepada Allah sebagaimana patut dan layak di dalam Tuhan. I think the Bible has explained itself. So I'm going to read one more verse which is in Ephesians chapter 5, 22 to 24. Saya rasa Alkitab sudah menjelaskannya, tapi saya akan membaca satu ayat lagi yang terambil dari Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 24. Wives, be subject to your own husband as a service to the Lord. For the husband is head of the wife as Christ is head of church, himself being the savior of the body. But as the church is subject to Christ, so also wives should be subject to their husband in everything, respecting both their position as protector and their responsibility to God as head of the house. Para istri, tunduklah kepada suamimu sendiri sebagai pelayanan kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dia sendiri adalah juru selamat tubuh. Tetapi sebagaimana gereja tunduk kepada Kristus, demikian juga istri harus tunduk kepada suami mereka dalam segala hal, menghormati baik kedudukan mereka sebagai pelindung maupun tanggung jawab mereka kepada Allah sebagai kepala rumah tangga. So you see, wives, you are commanded by Jesus to submit to your husband, and it says here as a service to the Lord. Jadi para istri, coba lihat. Para istri kita sudah diperintahkan oleh Yesus untuk tunduk kepada suami sebagai
wujud pelayanan kita kepada Tuhan. So, okay, if you serve in the ministry, okay, serve in the ministry, but you refuse to submit to your husband at home, who always tries so hard to be right in the sight of God, listen to this, then you are not serving God, okay? You are serving your own agenda, you're serving your motives, and you're serving your own ambitions. Oke, dengarkan ini. Kalau para istri sekarang melayani di dalam pelayanan, tetapi Anda menolak untuk tunduk kepada suami Anda yang selalu berusaha dengan keras untuk menjadi benar di hadapannya Tuhan, Anda berarti masih belum melayani Tuhan. You see- Tapi Anda melayani agenda Anda, motif dan ambisi Anda sendiri. There is a condition here, okay? The condition is your husband always tries so hard, even not perfect yet, but tries so hard to be right in the sight of God. Lihat, ini ada kondisinya ya. Kalau suami Anda bekerja akan mencoba sangat keras untuk bisa benar di hadapan Tuhan, walaupun mereka tidak sempurna, ya kita harus istri harus tetap tunduk kepada suami. Okay, so on the other hand, okay, we need to have a real balance here. Ya, sebaliknya ya kita harus memiliki keseimbangan di sini. Okay, on the other hand, if you are serving in the ministry and your spouse is still spiritually immature and temperamental, always having unstable mood swing, a Christian that refuses to obey the precept and commands of God in Scripture, please carry on, continue serving in the ministry. Please do not allow their immature behavior to hinder your own growth. Sebaliknya, jika Anda melayani dalam pelayanan dan pasangan Anda masih belum dewasa secara rohani dan temperamental, selalu mut-mutan, suasana hatinya nggak stabil, seorang Kristen yang menolak untuk mentaati ajaran dan perintah Tuhan dalam kitab suci, silakan untuk terus melayani dalam pelayanan. Jangan biarkan perilaku pasanganmu yang tidak dewasa menghambat pertumbuhan Anda sendiri. This is very important because as a pastor, I often receive many questions. Ini sangat penting karena saya sebagai pendeta, saya sering menerima pertanyaan seperti ini. Many people who are in a serving, I mean, in a church or in an organization who serve, they often ask me, okay, my spouse is this and that. Can I or should I still serve? Banyak sekali yang datang kepada saya dan bertanya seperti ini, pasangan saya seperti ini dan itu, apakah saya atau haruskah saya tetap melayani? So I hope tonight the answer is very clear. Jadi saya harap jawabannya malam ini sangat jelas. Remember, we need to find the balance here. Ingat baik-baik, kita perlu menemukan keseimbangannya di sini. I give you another example. Saya akan berikan contoh yang lain. Indonesian culture teach the woman that you must submit to your husband no matter what they did to you, okay? This includes if they bring other women home, sleep on your bed and you have to sleep elsewhere, or they already have another family living on the next street and his new kids go to the same school as your daughters. Friend, that is not what the Bible teaches us, okay? Because a Christian must not practice polygamy. Budaya Indonesia mengajarkan para wanita harus tunduk mati kepada suaminya, apapun yang suaminya lakukan. Ya, ini termasuk kalau suaminya membawa wanita lain ke rumah. Tidur di tempat tidur Anda dan Anda harus tidur di tempat lain. Atau mereka sudah memiliki keluarga lain yang tinggal di seberang,
Anak-anak barunya ternyata belajar di sekolah yang sama dengan putri Anda. Saudara-saudariku, itu bukanlah hal yang diajarkan Alkitab pada kita. Seorang Kristen tidak boleh melakukan poligami. So, as a spouse, if you want to still stay in this kind of marriage, just because you don't want to lose the luxury, you don't want to lose the conglomerate status, or you don't want to lose the money, listen, then it is your own decision, okay? And you have to bear your own bitterness. But know that this does not come from God. Please do not twist the Bible to suit your own greed. Jika Anda ingin tetap tinggal di pernikahan yang seperti ini hanya karena nggak mau kehilangan kemewahan, nggak mau kehilangan status konglomerat, dan nggak mau kehilangan uang, maka itu keputusan Anda sendiri. Dan dengarkan ini, Anda menanggung konsekuensinya sendiri. Tetapi ketahuilah bahwa ini bukan dari Tuhan. Jadi tolong jangan memutarbalikkan fakta Alkitab untuk memuaskan keserakahan Anda. The Bible teach us to submit to our husband as unto the Lord. Everything that is according to His word. Alkitab mengajarkan kita untuk tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan. Segala sesuatu yang sesuai dengan firman-Nya. Many women tolerate their husband having mistresses outside their marriage, not because they learn a half. Okay, but because they are just not willing to give up the wealth and the status, so they ended up living in misery and tormented by hatred and bitterness because of their unforgiveness. They even commit murder in their heart and mind towards their husbands. Banyak sekali wanita ya menoleransi suaminya memiliki simpanan di luar dalam pernikahannya, bukan karena ahal, tetapi karena gak mau menyerahkan kekayaan dan status. Mereka akhirnya hidup dalam kesengsaraan dan tersiksa oleh kebencian dan kepahitan. Karena ketidakinginan untuk mengampuni, mereka bahkan merencanakan untuk melakukan pembunuhan lewat hati dan pikiran mereka terhadap suaminya. Okay, let us take a look at Proverbs chapter 25 verse 24. It is better to dwell in the corner of the housetop than to share a house with disagreeing, quarrelsome, contentious, and scolding women. Oke, di Amsal 25 ayat 24 berkata, lebih baik tinggal di sudut soto rumah daripada serumah dengan perempuan yang suka melawan, yang suka bertengkar dan suka mencela. So, wives, if you often complain, my husband doesn't want to communicate with me. He prefers to be with his friend out there, always coming home late. What do you think is the cause of that? Jadi, para istri, jika Anda sering mengeluh, suami saya nggak mau komunikasi dengan saya, dia lebih suka bersama dengan temannya, pulangnya selalu terlambat. Coba sekarang, para istri pikirkan, apa sih penyebab sebenarnya? I encounter women who are so quarrelsome that the husband is so afraid to come home. And in order to have some peace, he would rather stay in the car park downstairs, their apartment till late at night, in order to avoid getting into another argument with a quarrelsome wife. Ya, aku pernah berjumpa dengan wanita yang sangat suka bertengkar dengan suaminya, ya, sehingga suaminya takut untuk pulang. Untuk mendapatkan ketenangan, dia akan tinggal di parkiran mobil sampai larut malam di bawah apartemennya, hanya untuk menghindari argumen lain dengan istrinya yang suka bertengkar ini. So women who are
quarrelsome are very scary. Jadi para istri ya, wanita yang suka bertengkar itu sangat menakutkan. Imagine the wife is a leader in a church, the leader of women ministry. Bayangkan ya, bayangkan kalau istrinya adalah seorang pemimpin di gereja, pemimpin di komisi wanita. Preaching and teaching to large group of women to be wise. But when she's at home, she shouted at the children and shouted at her husband in anger and frustration, even throw things, even bang table, even scold vulgarities. And you know what? We heard a lot. Women who serve in the ministry out there, when they are at home, they call their husband useless dogs in front of the kids. Friends, how is this acceptable to God? But praise the Lord. Praise the Lord. You know why? In RGM, don't have this type of wife. Correct? Yes? Ya, wanita ini ya juga berkhotbah, mengajar sekelompok besar wanita untuk menjadi bijaksana. Tetapi ketika di rumah, dia berteriak pada anak-anak dan suaminya dalam kemarahan dan frustasi. Lempar barang, pukul meja, berkata vulgaritas, dan menyebut suaminya. Ini sering kali kita dengar, banyak sekali, menyebut suaminya anjing yang tidak berguna di depan anak-anak. Bagaimana ini bisa diterima Tuhan? Ya, tapi puji Tuhan, di RGM tidak memiliki istri yang seperti ini. Ini di luar banyak. Don't have, right? Don't have, right? Gak ada ya istri yang seperti begini. Praise the Lord Puji for all of you. Tuhan untuk semuanya. Okay, let us continue. Proverbs chapter 14, 1. What did the Bible teach us? The wise woman builds her house on a foundation of godly precepts, and her household thrives. But the foolish one, who are the foolish in the eyes of God, who lack spiritual insight, tears it down with her own hands by ignoring godly principle. Oke, kita akan lanjutkan di Amsal pasal 14 ayat 1. Wanita bijak membangun rumahnya di atas dasar ajaran dan hukum yang saleh, dan rumah tangganya berkembang. Tetapi wanita bodoh yang tidak memiliki wawasan rohani meruntuhkannya dengan tangannya sendiri dengan mengabaikan prinsip-prinsip yang saleh. So wise women build their house on the word of God, and her household thrives. Jadi wanita bijak membangun rumahnya di atas firman Tuhan, dan rumah tangganya berkembang. Do you want your household to thrive? Listen to this part of the word of God. Maukah saudara ya, para istri, rumah tangganya berkembang? Kalau mau, dengarkan ini baik-baik. But the foolish one, lack of spiritual insight, means what? They ignore godly principles. Tetapi yang bodoh, istri yang bodoh, itu kurang wawasan spiritual. Mereka mengabaikan prinsip-prinsip yang saleh. Many women came to me, Pastor, I wake up every morning at 5 a.m. in the morning. I prayed for 2 hours. I cry out to God for 2 hours. I worship for 2 hours, and I speak in tongue. But for years and even decades, my marriage has got no breakthrough. Banyak para istri atau wanita datang ke saya dan berkata seperti ini, Pastor, aku bangun setiap pagi, setiap pukul 5 pagi. Aku berdoa selama 2 jam. Aku menyembah Tuhan selama 2 jam. Aku menangis. Aku berbicara dalam bahasa roh. Tetapi gak bertahun-tahun tidak ada terobosan dalam keluarga saya. So the Bible say, hello wise woman, build your house based on the word. Jadi Alkitab mengatakan ini kepada para istri. Halo wanita yang bijak, bangun rumahmu berdasarkan firman Tuhan. Because you can speak in tongue and pray for 2 hours, okay? And after you finish speaking in tongue and pray for 2 hours,
if you still angry, you still quarrelsome, you still don't want to forgive, and still think that your husband is useless because your husband is not as smart as you, as capable as you, there won't be any breakthrough. Ya, karena jika Anda bisa berbicara roh dan berdoa selama 2 jam, habis itu setelah selesai berbicara roh dan berdoa, Anda masih bisa marah, ya masih suka berantem, nggak mau memaafkan, masih pikir suami tuh nggak berguna karena suami tidak sepintar Anda, maka keluarga Anda, hubungan Anda tidak akan ada terobosan. So now you know why you are still stuck in unhappy marriage even after 16 years of praying every 5 o'clock in the morning, even after 20 years of marriage. Sekarang Anda tahu mengapa Anda masih terjebak dalam pernikahan yang tidak bahagia. Bahkan setelah 16 tahun atau 20 tahun ya berdoa setiap pagi jam 5 pagi selama 2 jam. Because if your heart is so full of resentment, bitterness and anger, even you pray for 2 hours every day, your prayer is merely an abomination to the Lord, and He will resist you. Karena jika hati Anda masih penuh dengan kepahitan, kekejian, kesombongan, maka Tuhan tidak akan mendengarkan doa Anda karena Tuhan menolak kesombongan. Tuhan menolak doa Anda. So the key here is to obey the word and build your marriage, build your family based on God's word. Jadi kuncinya di sini adalah bangun keluarga Anda dengan mematuhi firman Tuhan, bangun pernikahan Anda dan keluarga Anda berdasarkan firman Tuhan. Now let's us move on to the husband. Sekarang kita akan pindah ke sesi untuk para suami. And I let the Bible explain itself to you. Ya, biarkan Alkitab sendiri yang menjelaskan ini kepada para suami. Colossians chapter 3 verse 19. Husbands, love your wives with an affectionate, sympathetic, selfless love that always seek the best for them. And do not be embittered or resentful towards them because of the responsibilities of marriage. Kolose pasal 3 ayat 19 berkata, para suami, kasihilah istrimu dengan kasih sayang, simpatik tanpa pamrih yang selalu mencari yang terbaik untuk mereka. Dan jangan sakiti hati mereka atau kesal terhadap mereka karena tanggung jawab pernikahan. I believe this is already very clear, so I'm going to move on to the next verse in 1 Peter chapter 3 verse 7. Saya sangat yakin bahwa firman Tuhan ini sudah sangat jelas, makanya saya akan pindah ke ayat Alkitab berikutnya. In the same way, you husbands, live with your wives in an understanding way, with great gentleness and tact, and with an intelligent regard for the marriage relationship, as with someone who are physically weaker. Since she is a woman, show her honor and respect as a fellow heir of the grace of life, so that your prayers will not be hindered or ineffective. 1 Petrus pasal 3 ayat 7 berkata, demikian pula hai para suami, hiduplah bersama istrimu dengan pengertian, dengan penuh kelembutan, ya, dan juga dengan penuh kebijaksanaan dan dengan perhatian yang cerdas terhadap hubungan pernikahan, sebagaimana dengan seseorang secara fisik lebih lemah karena dia seorang wanita. Tunjukkan penghargaan dan hormat padanya sebagai sesama pewaris rahmat kehidupan, agar doa-doamu tidak terhalang atau tidak efektif. How would your wife feel if she see you always talking to your secretary with great gentleness, yet so harsh and cold towards her? It will hurt her. Women are very sensitive beings. That's why the Bible give instruction to men, treat your wife with great gentleness and
respect and with an intelligence. Bagaimana perasaan istri Anda jika dia melihat Anda berbicara kepada sekretaris Anda dengan sangat lembut, tetapi begitu keras dan dingin terhadap istri Anda sendiri? Itu akan menyakiti dia. Wanita adalah makhluk sensitif. Itulah mengapa Alkitab dengan sangat jelas memerintahkan kepada para suami untuk berkata dan bertindak dengan lembut dan bijaksana dan dengan cerdas. How would you feel if your wife see you admiring other women and resent them? They have bore 3 or 4 beautiful child for you, and they have toiled with you for decades in your unglorious days. And no matter what they do, they cannot get back to their former shape and youthfulness. Bagaimana perasaan istri Anda jika dia melihat Anda mengagumi wanita lain tapi malah membenci mereka? Mereka memiliki 3 atau 4 anak yang cantik untuk Anda, dan mereka telah bekerja keras dengan Anda selama dekade dalam hari-hari Anda yang tidak menyenangkan. Dan apapun yang mereka lakukan, ya, tubuh mereka tidak akan kembali seperti ketika mereka masih muda. So remember, husband, your prayers will be hindered and ineffective if you treat your wife badly. Jadi ingat para suami, doa Anda akan terhambat dan tidak efektif jika Anda memperlakukan istri Anda dengan buruk. Okay, let us move on to Ephesians chapter 5 verse 25 to 27. Husbands, love your wife, seek the highest good for her, and surround her with a caring, unselfish love, just as Christ also loved the church and gave himself up for her, so that he might sanctify the church, having cleansed her by the washing of water with the word of God, so that in turn he might present the church to himself in glorious splendor, without spot or wrinkle or any such thing, but that she would be holy, set apart for God and blameless. Oke, firman Tuhan di Efesus pasal 5 ayat 25 sampai 27 berkata, "Para suami, kasihilah istrimu, carilah kebaikan tertinggi untuknya dan kelilingi dia dengan kasih yang peduli dan tidak mementingkan diri. Sama seperti Kristus juga mengasihi gereja dan menyerahkan dirinya untuknya, sehingga dia dapat menguduskan gereja setelah membersihkannya dengan permandian air dengan firman Allah, sehingga pada gilirannya dia dapat menampilkan gereja kepada dirinya dalam kemegahan yang mulia, tanpa noda atau kerut atau semacamnya, tetapi agar dia menjadi kudus, dipisahkan untuk Allah dan tidak bercela." Some husband came to us, Pastor, my wife refused to submit to me. Ya, beberapa suami datang kepada kita, Pastor, ya, istri saya kok menolak untuk tunduk kepada saya. All the husband, all the guys, I give you a secret here, okay? Para suami, para laki-laki, saya akan kasih tahu rahasianya ini. You want your women, you want your wife to submit to you? Saud para suami, Anda ingin wanita Anda tunduk kepada Anda? The key is to love them. Kuncinya adalah untuk Anda harus mencintai mereka. Love is the only key that will keep encouraging the women to submit. Kasih adalah satu-satunya kunci yang akan terus-menerus mendorong wanita untuk tunduk. Women can never truly submit to the one who doesn't really love them. Wanita ya tidak akan benar-benar tunduk kepada orang yang tidak mengasihi atau mencintai mereka. Okay, so now let us move on to children. Oke, sekarang kita akan lanjut untuk anak-anak. The Bible command us in Colossians chapter 3 verse 2, children, obey your parents as God representative in all things, for this attitude of respect and obedience is well pleasing to the Lord and will bring you God's promised
blessing. Kolose pasal 3 ayat 2 berkata, anak-anak, taatilah orang tuamu sebagai wakil Tuhan dalam segala hal, karena sikap hormat dan ketaatan ini menyenangkan Tuhan dan akan mendatangkan berkat yang dijanjikan Tuhan. Okay, the Bible say, cursed is he who dishonors, treat with contempt his father or his mother, and all the people shall say amen. Ulangan pasal 27 ayat 16 berkata, terkutuklah orang yang tidak menghormati, memperlakukan dengan hina ayahnya atau ibunya, dan semua orang akan berkata amin. Okay, let me rectify. Earlier verse is Colossians 3:20, not Colossians 3:2. Okay, there's a typo error. Oke, maafkan saya, di sini ada salah tulis. Yang tadi itu bukan Kolose pasal 3 ayat 2, tetapi Kolose pasal 3 ayat 20. Okay, many children think like this. As long as I give my parents enough allowance, I bring them gifts, I bring them on holidays, my duties as a child is completed. Oke, banyak sekali anak-anak yang berpikir seperti ini. Selama ya mereka masih mampu memberi uang, saya sebagai anak mampu memberi uang kepada orang tua saya, membawa hadiah atau membawa mereka jalan-jalan di hari libur, tugas saya sebagai anak sudah selesai. The greatest honor as a child that you can bring to your parents is when your name and your reputation is right in the sight of God. Means when your parents look at your lifestyle, they know that you are godly. It brings peace to their very soul. Kehormatan terbesarnya dapat Anda atau anak bagikan kepada orang tua adalah ini. Ketika nama dan reputasi Anda benar di hadapan Tuhan, ketika orang tuamu melihat gaya hidupmu dan tahu bahwa kamu sebagai anak adalah anak yang saleh, ini membawa damai di dalam hati mereka. So do not think that as long as I have given them their monthly allowance, my duties is completed, is done. Jadi jangan pernah berpikir selama saya bisa memberikan mereka uang jajan selama untuk setiap bulan, maka tugas saya, tanggung jawab saya sudah selesai. Can you imagine, okay, you give money to your parent, but you are LGBT. Do you think your lifestyle honor them? Sekarang coba Anda bayangkan, Anda memberikan orang tua Anda uang, tetapi Anda adalah LGBT. Apakah Anda berpikir Anda menghormati mereka? No, you disgrace them. Enggak, Anda tuh memalukan mereka. You disgrace them in front of their friends, you disgrace them in front of their family, and you break their heart. Anda membuat mereka malu di depan teman-teman mereka, malu di depan keluarga mereka, dan Anda menghancurkan hati mereka. Can you imagine you bring them to holidays and give them expensive gifts, but the money you earn is through dishonest means either through gambling or cheating others. Do you honor them? No, you make them very worried for you. Bisa Anda bayangkan, Anda membawa mereka pergi liburan, kasih mereka hadiah, barang-barang mahal, tetapi uang yang Anda dapatkan tuh dari cara yang tidak jujur. Contohnya lewat judi atau menipu orang lain. Apakah Anda menghormati mereka? Tidak, Anda membuat mereka khawatir untuk Anda. Let us take a look at the Bible verse in Matthew chapter 15 verse 4. For God commanded, honor your father and your mother, and he who curses or reviles or speaks evil or abuses or treat improperly his father or mother, let him surely come to his end by death. Matius pasal 15 ayat 4 berkata, karena Allah memerintahkan, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan dia yang mengutuk
atau mencerca atau berbicara jahat tentang atau melecehkan atau memperlakukan ayah atau ibunya dengan tidak benar, dia pasti menemui ajalnya dengan kematian. Once again, if you are LGBT, you break your parents' heart, you dishonor them, and you dishonor God, and death will surely come to you. Sekali lagi, jika Anda adalah seorang LGBT, Anda telah menghancurkan hati orang tua Anda. Anda telah menghina mereka dan Anda menghina Tuhan, dan kematian pasti akan datang kepada Anda. Proverbs chapter 20 verse 20, whoever curses his father or his mother, his lamp shall be put out in complete darkness. Amsal 20 ayat 20 berkata, siapa mengutuki ayahnya atau ibunya, pelitanya akan padam dalam gelap gulita. One more verse in Ephesians chapter 6 verse 1 to 3, children, obey your parents in the Lord as his representative, for this is just and right. Honor, esteem, and value as precious your father and your mother. This is the first commandment with a promise that all may be well with you, that you may live long on the earth. Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 3 berkata, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan sebagai wakil-wakilnya, sebab itulah yang adil dan benar. Hormatilah, hargai ayahmu dan ibumu. Ini adalah perintah pertama dengan janji agar semuanya menjadi baik-baik saja denganmu dan semoga kamu hidup lama di bumi. Okay, now I move on to the fathers. Oke, sekarang saya akan pindah untuk para ayah. Colossians chapter 3 verse 21, fathers, do not provoke or irritate or exasperate your children with demands that are trivial or unreasonable or humiliating or abusive, nor by favoritism or indifference. Treat them tenderly with loving kindness so that they will not lose heart and become discouraged or unmotivated with their spirits broken. Kolose pasal 3 ayat 21 berkata, para ayah, janganlah memprovokasi atau membuat kesal atau membuat marah anak-anakmu dengan tuntutan-tuntutan yang sepele atau tidak masuk akal atau memalukan atau kasar, atau dengan pilih kasih atau ketidakpedulian. Perlakukan mereka dengan lembut, dengan cinta kasih, sehingga mereka tidak akan putus asa dan tawar hati atau tidak termotivasi dengan semangat mereka hancur. Can you imagine this? You never care for them. They come back from school exhausted, tired. You don't even know what they went through the whole day at school. And you scolded them, you irritate them, you provoke them with your authority, thinking that you are right. They will grow up hating you, and they will grow up keeping everything to themselves, not willing to share with you their struggles. Bisa Anda bayangkan ya para ayah, bayangkan jika Anda tidak pernah peduli kepada mereka setelah mereka kembali dari sekolah dalam keadaan lelah. Anda nggak tahu apa yang mereka lewati sepanjang hari di sekolah, dan Anda mengganggu ya, membuat mereka merasa iritasi, memprovokasi mereka dengan kekuasaan atau otoritas Anda. Mereka akan tumbuh dengan membenci Anda, dan mereka akan menutupi semuanya di hati mereka dan tidak mau berbagi dengan Anda pergumulan mereka. One more thing, can you imagine you have favoritism, you practice favoritism, you treat a child better than the other one, you treat your number one better than your number two, or vice versa, okay? You break your child's spirit, and they will grow up to have this orphan spirit. Their hearts will fill with hatred, rebellion, and they will not respect you because they feel that you are
an unfair father. Bisa Anda bayangkan ya, jika Anda sedang mempraktekkan favoritisme. Anda memperlakukan anak A lebih baik daripada yang lain. Anak yang satu lebih baik daripada anak yang kedua dan sebaliknya. Anda akan menghancurkan semangat anak Anda dan mereka akan tumbuh menjadi anak dengan mental tanpa ayah. Dan hati mereka dipenuhi dengan kebencian dan pemberontakan, dan mereka gak akan menghormati Anda karena mereka merasa bahwa Anda tidak adil. Proverbs chapter 29 verse 17, correct your son and he will give you comfort. Yes, he will delight your soul. Amsal pasal 29 ayat 17 berkata, koreksi anakmu dan dia akan menghiburmu. Ya, dia akan menyenangkan jiwamu. Proverbs chapter 13 verse 24, he who withholds the rod of discipline hates his son, but he who loves him discipline and train him diligently and appropriately with wisdom and love. Amsal pasal 13 ayat 24 berkata, orang yang menahan tongkat ajaran membenci anaknya, tetapi dia yang mencintainya, mendisiplinkan dan melatihnya dengan rajin dan tepat, dengan kebijaksanaan dan kasih. Many parents find it difficult to convince their children to practice the word of God because they are also struggling to do so themselves. Banyak orang tua merasa sulit untuk meyakinkan anak-anak mereka untuk melakukan firman Tuhan karena mereka sendiri juga bergumul untuk melakukannya. I want to emphasize this. Do not conveniently leave your child's spiritual growth to church or pastor. Saya ingin menekankan ini. Jangan dengan mudah meninggalkan pertumbuhan rohani anak Anda ke gereja atau ke pendeta. You see, pastor and church are there to help, but the responsibility for your child's spiritual growth and maturity is in your hands. Ya, pendeta dan gereja ada di sana untuk membantu anak-anak Anda. Tetapi tanggung jawab atas pertumbuhan rohani dan kedewasaan anak Anda ada di tangan Anda. It is your responsibility, and on the day of judgment you must give account. Itu adalah tanggung jawab Anda, dan pada hari penghakiman Anda wajib memberikan pertanggungjawaban. There are boys and girls who are often neglected by their parents. In their search of love and acceptance, they become vulnerable. Ada banyak sekali anak laki-laki dan perempuan yang sering diabaikan oleh orang tuanya. Dalam mencari cinta, kasih, dan penerimaan, mereka menjadi rentan. Even when they participate in the church camp or enroll in scout or Girl Guides camp activities, they are often preyed upon. Bahkan ketika mereka berpartisipasi dalam kegiatan camp gereja atau dalam kegiatan pramuka atau camp khusus wanita, mereka sering menjadi mangsa. Due to curiosity and a severe lack of guidance, they eventually become gay and lesbian because they were instructed and they were taught by their leaders to be inclusive, and eventually coax them into accepting and engaging in homosexual practices. Karena rasa penasaran mereka dan kurangnya akan tuntunan dari orang tua mereka, mereka menjadi gay atau lesbian karena mereka diajarkan oleh pemimpin mereka untuk menjadi inklusif dan akhirnya menerima dan terlibat dalam praktik-praktik homoseksual. Ephesians chapter 6 verse 4, fathers, do not irritate and provoke your children to anger. Do not exasperate them to resentment, but rear them tenderly in the training and discipline and the counsel and admonition of the Lord. Efesus pasal 6 ayat 4 berkata, para ayah, jangan membuat marah dan memprovokasi anak-anakmu untuk marah. Jangan membuat mereka marah, tetapi
tetapi besarkan mereka dengan lembut dalam pelatihan dan disiplin serta nasihat-nasihat Tuhan. Remember, fathers, rear them tenderly, train and discipline, counsel and admonish by the word. What does it mean? You have to know the word and be the doer of the word yourself. You cannot teach what you yourself do not practice, do not obey, do not adhere to. Ingat para suami, para ayah, ajari anak-anak Anda dengan lembut. Latih mereka, disiplin, nasihati, dan beritahu mereka dengan firman. Artinya apa? Artinya Anda harus mengetahui firman dan menjadi pelaku firman sendiri. Anda nggak bisa mengajarkan apa yang Anda sendiri tidak patuhi. Only hypocrites do not practice what they teach or preach. It is not good enough to just gather your children together, read the Bible together, pray together, or even have devotion time together with your child. It is not good enough, but your life must be an example. Your child must see the character of Jesus in you. Hanya orang munafik yang tidak melakukan apa yang mereka khotbahkan tidak cukup baik hanya dengan mengumpulkan anak-anak Anda, membaca Alkitab sama-sama, berdoa sama-sama, memiliki waktu saat teduh bersama-sama. Ya, yang paling penting hidup Anda harus menjadi teladan. Anak Anda harus melihat karakter Yesus di dalam Anda. To be a Christian, there must be a certain standard to follow, or else very soon you will produce another hypocrite, which is your child, or another fake Christian that is very own reflection of yourself. Untuk menjadi orang Kristen sudah seharusnya ada standar tertentu yang harus diikuti. Atau Anda akan menghasilkan seseorang yang munafik lagi. Ya, bisa jadi anak Anda seseorang yang hanya Kristen KTP yang sebenarnya merefleksikan diri Anda sendiri. Okay, so next slide, these are the recap and a summary in one page for what we have explained earlier. Okay, I'm not going to read all these. If you want, you can capture the slide. Okay. Ya, jadi ini adalah rekap dan ringkasan dalam satu slide ini akan apa yang telah saya jelaskan sebelumnya. Tadi saya tidak akan membaca ini semua. Kalau saudara mau, Anda mau, saudara bisa foto screenshot slide ini. Okay, so these are all the things that the Bible instructed us to do, right? Ini semua adalah hal-hal yang Alkitab perintahkan untuk kita lakukan, benar? And there are many of us, we know that we're supposed to do. Dan kita tahu bahwa kita seharusnya melakukan itu semua. The greatest problem is this. Tapi masalah terbesarnya adalah ini. What if my husband is not willing to do his part? Bagaimana jika suami saya gak mau melakukan bagiannya? As a pastor, we often receive this question. What if my children are not willing to do their part? What about if my wife is not willing to do their part? Sebagai pastor, kita sering mendapatkan pertanyaan seperti ini. Bagaimana dengan anak-anak saya yang gak mau melakukan bagiannya? Atau bagaimana jika istri saya nggak mau melakukan bagiannya? Yeah, we know what the Bible teach us, but they are not willing. They are being very difficult. Even after they read the Bible, they are still not willing. What can I do? Kita tahu apa yang Alkitab ajarkan kepada kita. Kita baca Alkitab dan kita tahu, tapi mereka sangat sulit. Mereka juga tahu, tapi mereka tetap nggak mau melakukannya. The question often come to us is this: can I still have my breakthrough? Is there still any hope for me if my spouse or my children are not willing to do their part? Dan pertanyaan yang sering kami dapatkan juga seperti ini. Apakah saya masih bisa mendapatkan terobosan dalam keluarga saya? Apakah masih ada harapan untuk saya kalau jika istri dan anak saya tidak melakukan bagiannya? I'm going to give you 3 key solution. Saya akan memberikan saudara 3 solusi utama. Next slide please, which is your ABC. Dan itu adalah ABC Anda.
A. Associate with the right community. A. Bergaulah dengan komunitas yang tepat. The birds of the same feathers flock together. Burung-burung dengan bulu yang sama berkumpul bersama. You want to know who this person really are, you see who are in their community. Jika Anda ingin tahu siapa mereka sebenarnya, lihat siapa mereka di komunitas mereka. If you are in the community of all the bitter wife that endure their husband, they only endure, they never transform, they never are half, means they do all the religious things but still unforgiving, still murmuring, still very bitter, still backstabbing, angry about their husband, and when they sit down they did nothing except gossip. You will end up always think that you are right and your spouse is wrong. There's nothing that you can do about it, and you self-pity because you think you are right all the time. Jika Anda berada di komunitas di mana Anda melihat semua istri ya, semuanya dalam kepahitan karena suaminya. Mereka hanya bertahan dalam hati. Mereka tapi nggak mau berubah. Mereka tidak pernah ahaf. Mereka masih melakukan hal-hal agamawi, tapi nggak mau mengampuni, masih suka ngaduh, masih suka merasa pahit, suka menusuk dari belakang, marah pada suaminya. Dan ketika duduk, mereka tidak melakukan apa-apa kecuali gosip. Kamu, saudara Anda, akhirnya selalu berpikir bahwa Anda selalu benar dan pasangan Anda selalu salah. Dan tidak ada yang bisa Anda lakukan tentang itu. Dan Anda hanya mengasihi diri Anda sendiri. Dan Anda selalu merasa benar di setiap waktu. I just want to encourage you, remember those discomfort that God put in your life is meant for your good. What does it mean? To train you up to be spiritually mature and have the fruit of the Spirit. But because you have a wrong community that support your error, you ended up mistakenly thinking you are right all the time and you don't need to change, and your spouse is the one that is wrong all the time and your spouse is the one that need to change. Saya ingin menguatkan Anda dengan mengatakan seperti ini. Ingatlah, ketidaknyamanan yang diberikan Tuhan dalam hidup Anda itu untuk kebaikan Anda. Artinya apa? Itu artinya mau ketidaknyamanan itu melatih Anda sampai menjadi dewasa rohani dan memiliki buah roh. Tetapi karena Anda memiliki komunitas yang salah dan yang mendukung kesalahan Anda, akhirnya Anda berakhir dengan pemikiran bahwa Anda selalu benar. Anda nggak harus berubah, dan pasangan Anda yang selalu salah, pasangan Anda yang harus berubah. You need to be in the community that will effectively teach you to be a better person, to change, to become spiritually mature, to also use the Bible as a mirror on your own character flaws and not as a magnifier to your spouse's mistake. Anda harus masuk dalam komunitas yang efektif. Komunitas yang mengajarkan Anda untuk menjadi orang yang lebih baik, mengajarkan Anda untuk berubah menjadi dewasa rohani dan juga menggunakan Alkitab sebagai cermin atas ketidaksempurnaan karakter Anda sendiri dan bukan sebagai kaca pembesar kesalahan pasangan Anda. You need to be in the community that will encourage you to forgive, to deaden your flesh so that you will inherit the kingdom of God. Anda harus berada dalam komunitas yang akan mendorong Anda untuk mengampuni, untuk mematikan daging Anda agar Anda mewarisi kerajaan Tuhan. The right community bring you the right values. The wrong community teach you wrong values. The right community are honest with all your wrong and teach you honesty. The wrong community teach you lies and encourage you to indulge in deception. Komunitas yang tepat memberikan nilai-nilai yang tepat. Komunitas yang salah mengajarkan nilai-nilai yang salah. Komunitas yang benar akan jujur dengan kesalahan Anda dan mengajarkan kejujuran. Tetapi komunitas yang salah mengajarkan kebohongan dan mendorong Anda untuk menipu. The right community bring progression in your spiritual growth.
The wrong community bring digression or stagnation in your spiritual growth. So you ended up in a social club gathering. Komunitas yang benar akan membantu Anda bertumbuh secara spiritually, tetapi komunitas yang salah akan membuat Anda jatuh secara spiritual. Jadi Anda itu sebenarnya ada di dalam perkumpulan klub sosial. Do not be deceived, my friend. Bad company corrupts good character. Jangan tertipu, saudara-saudariku. Pergaulan yang buruk merusakkan tabiat yang baik. What is be? Be is be quiet, be still. Do not demand, but do your part. Apa itu B? Yang B ini adalah tetap diam. Tetap tenang, jangan menuntut, lakukan saja bagian Anda. Don't expect your spouse to change. Change begin with me. Jangan berharap pasangan Anda berubah. Perubahan dimulai dari saya. Some ask, Beberapa bertanya, what if my spouse still does not change, still refuse to change after I have changed, after I have done my part? beberapa tanya begini, bagaimana jika pasangan saya masih gak berubah setelah saya melakukan bagian saya? Friends, the truth is, I have not seen anyone who obey the word of God. God did not deliver them. God did not protect them. God did not favor them. And God did not defend and heal them. Never in my life. Saudara-saudariku, ini kebenarannya. Kebenarannya, aku tidak pernah melihat siapapun yang mematuhi firman Tuhan tidak dibebaskan, tidak dilindungi, tidak diberikan kemurahan, tidak dibela, tidak disembuhkan oleh Tuhan. Do your part. It is your narrow path. It is your journey with God. Lakukan bagian Anda. Ini jalan sempit Anda, perjalanan Anda dengan Tuhan. Some of the parents may be struggling and perhaps they are asking this question, what if my child is LGBT? Beberapa orang tua mungkin bergumul ya dan bertanya seperti ini, bagaimana kalau anak saya itu adalah LGBT? Well, the only thing that you can do is surrender them to God. Jika memang itu yang terjadi, satu-satunya hal yang bisa Anda lakukan adalah berserah kepada Tuhan. You can only pray till they change. Anda hanya bisa berdoa sampai mereka berubah. Remember, love them but never approve of their acts. Ingat saudara, ingat. Tetap kasihi mereka, tetapi jangan pernah menyetujui aksi mereka. Love them but hate their sin and never to partake or approve of it. Kasihi mereka, tetapi benci dosa mereka dan jangan mengikuti atau menyetujui apa yang mereka lakukan. Because that's what the Bible taught us what to do. Karena itulah yang Alkitab, yang firman Tuhan katakan kepada kita. Okay, C. Yang C, Christ's love, ahaf, always wins. apa sih yang C? Yang C ini kasih Kristus, ahaf, kasih yang pasti menang. If today you still have no breakthrough in your marriage, ask yourself this question. Do you practice ahaf? Jika hari ini Anda masih tidak melihat terobosan dalam keluarga Anda, dalam pernikahan Anda, tanyakan pertanyaan ini kepada diri Anda sendiri. Apakah Anda sudah mempraktekkan ahaf? Have you sown the seed of genuine Christian love in your marriage, which is ahaf? Sudahkah Anda menaburkan benih kasih sejati yang tulus ini, yaitu kasih yang ahaf di dalam keluarga, dalam pernikahan Anda? The Bible already taught us love is patient, love is kind, it does not envy, it does not boast, it is not proud, it does not dishonor others, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no records of wrong. Love does not delight in evil but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hope, always perseveres.
Alkitab sudah memberitahukan tentang kita, tentang kasih ini. Kasih itu sabar, kasih itu baik, tidak iri, tidak sombong, tidak bangga, tidak menjatuhkan orang lain, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak mudah marah, tidak menyimpan kesalahan. Kasih itu tidak senang dalam kejahatan, tetapi bergembira dalam kebenaran, selalu melindungi, selalu percaya, selalu berharap, selalu bertahan. Have you effectively sown this seed in your marriage or in your family? Sudahkah Anda secara efektif menaburkan benih Ahaf, benih ini dalam pernikahan Anda dan keluarga Anda? Or you sown a different seed, which is you are unkind, you are impatient, you envy, you jealous, you are proud, you dishonor your spouse, you're self-seeking, you easily angered, you're offended all the time, or you are unforgiving, or you constantly keep records of all the wrongs that your spouse has done. Do you constantly lie and deceive your spouse? Do you protect them? Or do you give up easily? Atau Anda menaburkan benih-benih kasih yang seperti ini? Kasih yang tidak baik, yang tidak sabar, yang iri, cemburu. Apakah Anda sombong, yang selalu menghina pasangan Anda, yang selalu mencari keuntungan diri sendiri, atau mudah marah dan tersinggung? Apakah Anda selalu tipe yang tidak mau mengampuni, terus mengingat kesalahan mereka, memiliki niat jahat kepada mereka? Apakah Anda terus-menerus mencatat kesalahan mereka, terus berbohong, terus menipu pasangan Anda? Apakah Anda melindungi mereka, melakukan yang terbaik untuk mereka, atau Anda mudah menyerah? What seed have you been sowing all these years of your marriage life? Because what you sow, you will eventually reap. Benih apa yang telah Anda tabur selama bertahun-tahun ini? Karena apa yang Anda tabur akan Anda tuai pada Will akhirnya. you now start sowing seed of love, Ahaf? Apakah Anda mau memulai untuk menabur benih kasih Ahaf? So you can soon reap the fruit you have sown. Jadi Anda bisa segera menuai buah yang Anda tabur. Many of you know my story. I came from broken family. I have no father. My first marriage, I was abandoned with a special child. Banyak di antara kalian yang tahu cerita saya. Saya berasal dari keluarga yang hancur, tanpa ayah. Pernikahan pertama ditinggalkan dengan anak khusus. I have been married to Pastor Jason for 21 years now. And you know, 21 years ago, I brought in all my imperfection into his life. Saya sudah menikah dengan Pastor Jason selama 21 tahun. Selama 21 tahun yang lalu, ketika saya menikah dengan Pastor Jason, saya membawa segala ketidaksempurnaan saya ke dalam hidupnya. Me, with all my brokenness, all my past, all my anger, bitterness, temperament, all ungodly mindset, plus with an abandoned special child that is equally so broken, so hurt, filled with resentment, and have unstable temperament. Aku dengan segala kehancuranku, segala masa laluku, amarah, kepahitan, temperamental, pola pikir yang tidak baik, yang tidak saleh, dengan anak khusus yang juga rusak, terluka, dipenuhi dengan kebencian, dan memiliki temperamen yang tidak stabil. We have to deal with many issues of this complex family and face with the challenges of raising a special child. Kita harus menghadapi banyak sekali permasalahan keluarga yang kompleks ini dan menghadapi tantangan untuk membesarkan anak yang spesial. But through it all, it was the love and compassion of God that brought us through. Tetapi melalui itu semua, kasih dan belas kasihan Tuhan yang membawa kita melewati itu semua. It was Ahaf that restored all our imperfection and made us a perfect family today. Itu karena Ahaf yang memulihkan semua kesalahan kita, semua ketidaksempurnaan kita, dan membuat kita menjadi keluarga bahagia yang sempurna hari ini. We can be imperfectly perfect family because we truly experience the love of God. Ahaf. Ya,
Kita bisa menjadi keluarga yang sempurna walaupun diawali dengan ketidaksempurnaan. Kita benar-benar mengalami kasih Tuhan, memiliki kasih ahaf. And after we have experienced it ourselves, we will know how to share with others. Ketika kita mengalami kasih Tuhan di dalam diri kita sendiri, kita bisa berbagi kasih itu dengan orang lain. I just want to encourage you. Saya hanya ingin menguatkan Anda. Perfect family rightfully belongs to you. Keluarga yang sempurna bisa menjadi milik Anda. You can get it back if you have not gotten it. Anda bisa mendapatkannya kembali jika Anda masih belum mendapatkannya. You can rebuild. Anda bisa membangunnya kembali. Do not let Satan deceive you. Jangan biarkan setan menipu Anda. Satan will tell you, no, it is impossible to have a perfect family. Setan akan berkata kepada Anda, tidak, itu tidak mungkin. Saudara nggak mungkin punya keluarga yang sempurna. The world will tell you every family will have their own problem and they are not really happy. Dunia akan berkata kepadamu, setiap keluarga memiliki masalahnya masing-masing dan mereka tidak akan benar-benar bahagia. But God is saying to you tonight, Tetapi malam ini Tuhan berkata kepada semua yang ada di sini, perfect family is what He longs for you to have. keluarga sempurna adalah kerinduan yang Tuhan miliki, yang Tuhan juga mau kalian rasakan. Go and get it back. Pergi dan ambil itu kembali. Go and rebuild. Pergi dan bangun kembali. Go and start sowing seed of love again. Pergi dan taburkan benih kasih itu lagi. And remember this. Dan ingat ini, In due time, di waktu yang tepat, in due season, di musim yang tepat, you will surely reap the fruits of your labor. saudara pasti akan menuai hasil taburan saudara. God bless you. Tuhan memberkati saudara. Okay, Pastor Steph will be our moderator and Sister Faye will be the translator. Over to you, Pastor Steph. Terima kasih Pastor Judith untuk firman Tuhan yang luar biasa. Thank you, Pastor Judith, for sharing the word of God. That's truly amazing. Oke, kita akan langsung masuk ke sesi selanjutnya, sesi tanya jawab kita ya. And now we'll move on to the next session, which is the Q&A. Pertanyaan pertama ya seperti begini. Kasih adalah sebuah pengorbanan dan sebuah komitmen. Apakah itu juga berarti setiap kita harus mengesampingkan semua perasaan kita terhadap siapapun? Karena jika kita peduli dengan perasaan kita sendiri, maka pengorbanan dan sebuah komitmen yang ada tidak akan pernah tulus. This is the first question. Love is a sacrifice and a commitment. Does that also mean that each of us has to put aside all our feelings for anyone? Because if we care about our own feelings, the sacrifices and commitments that exist will never be sincere. Silakan Pastor Jason dan Pastor Judith. Pastor Judith and Jason, if you please. We talk about love ya. Kita sedang berbahas tentang kasih, betul ya. Banyak sekali orang yang tidak mengerti apa itu kasih. Okay, many people don't understand what is love. Okay, yeah. A lot of people connect love means feeling. Oke, jadi kasih itu adalah suatu perasaan, oke ya. Kalau aku rasanya dikasihi, rasanya dijunjung, artinya dikasihi, dicintai. So a lot of us we connect our feeling with love, oke. But saya rasa kita sudah belajar firman Tuhan, oke. Kasih Tuhan dan kasih dunia sangatlah beda. Okay, yeah. So love in the context of Bible and love in the context of the world is very different. That's why people fall in love easily and fall out of love easily. Makanya manusia sangat gampang jatuh cinta dan tidak lagi jatuh cinta, dan bahkan di dalam cinta mereka bisa mengkhianati. Saudara bisa melihat, you can see
Ya, what is God's love? What is love in God's eyes? Apa sih kasih which is ahaf? Kasih itu adalah suatu pengorbanan. Kasih itu adalah suatu komitmen. Kasih itu adalah suatu responsibility, adalah tanggung jawab. I hope this answer you when the next time when you look at love, apalagi khususnya untuk yang muda-muda, okay, yang single. Okay, they will fall in love with each other until a super high, super deep, super wide. Okay, but when the honeymoon is over, nanti ya bulan madu udah lewat and left with cold moon. What are you gonna do? Apa yang harus saudara lakukan? And then they start fighting and they start saying that I don't love you anymore. That's why I get out of marriage. Bisa melihat saudara. Jadi ingat, kasih di dalam Alkitab sangat beda dengan kasih atau cinta yang dunia ini tawarkan. So you have to make the decision, which one do you want? Which one do you want to operate in? Which one do you want to be shaped by? Saudara yang harus memilih, saudara mau yang mana? I hope this answer you. Terima kasih Pastor Judith untuk jawaban yang sangat-sangat jelas untuk kita semua tentang pengertian kasih yang sesungguhnya, termasuk apalagi dalam hubungan. Thank you, Pastor Judith, for sharing such a clear and detailed response, especially to those of us who are in relationships. Oke, kita akan langsung lanjut ke pertanyaan kita yang terakhir karena waktu, jadi kita hanya akan membahas 2 pertanyaan. Pertanyaan terakhir ini dari saudari Caroline dengan pertanyaan seperti begini. Orang tua saya masih belum percaya kepada Tuhan. Saya sering memiliki masalah dengan adik-adik saya yang badannya itu lebih kuat dan lebih sehat daripada saya, yang merasa bahwa karena saya seorang Kristen dan sekarang saya telah pindah ke rumah sendiri, tanggung jawab untuk membantu ayah saya ada pada saya. Mereka gagal untuk melihat apakah saya Kristen atau enggak. Selama orang tua kita yang membesarkan kita, itu tetap menjadi tugas setiap orang, setiap anak untuk merawat mereka. Ketika mereka benar-benar tidak bisa melakukan apa-apa lagi dengan sendiri. Sedihnya, bahkan ada yang berpikir untuk menempatkan orang tua saya di panti jompo. Jadi saya bisa tenang. Ya, ngomong-ngomong adik saya ini bukanlah orang yang percaya. Bisakah Pastor Judith mencerahkan atau memberikan saya jawaban tentang bagaimana kita mendamaikan ini? Ya, silakan Pastor Judith. Faith, translate dulu. Okay. So the next question, this is our last question due to the time restraint. So from Sister Carolyn. So my parents, they are not believers of Christ. And my siblings are also physically stronger than me. I myself am a Christian, and I have moved out on my own, and I live with my father. They, however, cannot see that I am a Christian, and they still see that the children need to take care of the parents. At this point, currently, they aren't able to physically take care of themselves, and until now, my younger siblings are not believers. Would you be able to share some advice, Pastor Judith? Okay, maybe I can take this question. Ya, Pastor Jason yang akan mengambil pertanyaan ini ya. Ideally, when we look at the situation, all the siblings should share the responsibility. Ya, kalau ini ya secara keharusan, secara kebenaran, ya semua saudara-saudara harus membagi tanggung jawab. Because like it or not, we are Asians. Karena ya kita ya ini ya Asian lah. If you are Caucasian or European, it doesn't fall on you to take care of your parents. Ya, kalau kita itu kebudayaan Barat, oke, atau orang Barat, mungkin kebudayaan mereka mengajarkan menjaga orang tua itu bukanlah tanggung jawab mereka. But as all of us here are Asians, we know that we are taught
to respect our parents and to also take care of them when they grow old. Tetapi karena kita Asian ya, dan juga firman Tuhan mengajarkan kita harus menghormati dan menjaga orang tua kita, khususnya pada saat mereka udah tidak berdaya, sudah tua. So again, when we look at this situation, you may wonder, why is it that some people, they are convicted to be responsible, to take care of their parents, and you will also see that many people are not convicted. Jadi kalau kita melihat situasi ini ya, kita akan juga melihat kenyataan kenapa ada orang yang diinsyafkan mau menjaga orang tuanya. Ada juga orang yang tidak diinsyafkan untuk mau menjaga orang tuanya. We have read in the newspaper that old people have been left in the old age home across the causeway in Malaysia, and their children just leave them there and never even pay for the monthly bills. Ini kisah kenyataan ya yang ada di koran Singapura. Ada orang tua yang ditinggalin, dimasukin di panti jompo di Malaysia ya. Anak-anaknya di Singapura, ditinggalin orang tuanya di Malaysia, dan setelah itu juga tidak dibayarin. Ini panti jomponya tidak dibayarin. So when we come back to scripture text, Jadi sewaktu kita balik lagi ke firman Tuhan, the answer is very clear. sebetulnya jawabannya sangat sederhana. For those who have love, they will not abandon their parents. Orang-orang yang memiliki kasih yang sejati, sudah pastinya mereka tidak akan melantarkan atau membiarkan orang tuanya. Because love is not about a feeling. Sebab kasih bukan tentang feeling. Love is about responsibility. Kasih itu adalah tanggung jawab. So even if you don't have the feeling or the love for your parents, we know that we are still left with responsibility. Jadi kalau contoh, biarpun kalau udah ada orang contoh ya yang udah nggak punya perasaan lah terhadap orang tuanya, atau udah ngerasa udah tidak mengasihi lah, walaupun kalau perasaan dan kasih udah tidak ada, masih ada yang namanya tanggung jawab loh. So love includes sacrifice. Jadi kasih ini termasuk pengorbanan. And that's what Ahaf is all about. Inilah yang kita belajar Ahaf, itulah Ahaf. Many people who struggle to pay their bills every month. Banyak orang yang tiap bulan mereka harus berjuang cuman untuk bayar ini bil-bil mereka. Because they have to support their family, their children, and at the end of the day, they still have to take care of their parents in their old age. Karena mereka bukan cuman harus mereka harus membiayai anak-anaknya uang sekolah dan biaya macam-macam, dan setelah itu sisa uang mereka masih harus membayarin panti jompo untuk orang tuanya. So there must be a sacrifice. Jadi harus ada pengorbanan. If you're gonna use like 500 to 1,000 to support your aged parents, it means that you are making that sacrifice. Jadi contoh kalau kita harus bayarin $500 atau $1,000 untuk orang tua kita, itu artinya kan pengorbanan kan, betul? But many people are not willing to sacrifice. Banyak orang yang tidak mau mengorbankan. So ultimately, it is left to those who have the conviction to practice Ahaf. Jadi kalau orang-orang yang ini tidak mau mengorbankan, bebannya dialirkan kepada orang-orang yang mau bertanggung jawab. It is best that we don't look at other people. Lebih bagus kita tidak memandang kelakuan orang lain. Let us just look at what we can do within our means. Lebih bagus kita lihat kemampuan kita sendiri sampai di mana, and pray that the Lord will help us. dan kita berdoa biar Tuhan sendiri yang menolong kita. And from there, we just have to fulfill the responsibility that is upon us. Dan kita cuman perlu melakukan tanggung jawab yang ada di tangan kita. Do the best that we can to support our elderly parents. Kita harus lakukan yang terbaik untuk mendukung orang tua kita yang sudah tua. If all the siblings are willing to chip in, the load will be lighter. Kalau
ini kakak-kakak, saudara-saudara mau membagi, ya kita lebih inilah tidak terbeban. But if they are not convicted, what is the use to force them? Tapi kalau memang mereka pilih tidak mau, bisakah engkau memaksa mereka? We can only do to the best of our ability. Tidak ada gunanya engkau memaksa mereka, engkau cuman bisa melakukan yang terbaik dari dirimu sendiri. If we have to find another job, meaning work 2 jobs, we have to do it. Kalau contohnya kita sampai harus kerja 2 pekerjaan, ya kita lakukanlah demi tanggung jawab dan pengorbanan. If we have to seek help from social welfare, we have to do it. Kalau kita harus meminta tolong kepada ini social department, ya kita juga harus lakukan. Because those who have a half will be willing to make the sacrifice. Karena orang-orang yang memiliki kasih sejati, yaitu Ahaf, mereka yang pertama yang bersedia untuk mengorbankan diri. So I hope now all of you understand why I say talk is cheap. Saya berharap semua sudah ngerti kenapa saya sering berkata ya kalau cuma ngomong doang itu gampang loh. Because if you say you love God, then you must obey His command. Karena sama juga jikalau kita ngomong kita itu mengasihi Tuhan, kita harus mentaati perintahnya. If you say you love your spouse, then you must fulfill your responsibility. Kalau kita ngomong kita mengasihi pasangan kita, artinya kita harus melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Especially after you have lost that loving feeling. Terutama pada saat bulan madu itu orang Jawa bilang ngerenyeng ya. Bener nggak orang yang Jawa di sini yang ngerenyeng begitu udah hilang, oke, itu perasaannya udah hilang, tinggal ini bulan yang dingin. And as long as our parents have always been responsible and faithful and have taken care of us, it is our duty to do the same for them when they are old. Dan karena orang tua kita juga sudah dengan setia menjaga kita, merawat kita, mendidik kita sampai kita udah dewasa, itu ya terbaliknya adalah tanggung jawab kita menjaga, merawat mereka pada saat mereka tua. And yes, my friends, that includes your in-laws as well. Iya saudara, tidak berhenti di orang tuamu, tetapi juga termasuk mak mertuamu dan papa mertuamu. Even though they may be in-laws, Mungkin mereka, ya biarpun mereka cuma mertua ya, it is still your responsibility. tetap masihlah tanggung jawabmu. As long as you have a half, you will have the conviction. Nah, jikalau di hatimu ada Ahaf, pasti kamu sendiri yang akan mengambil tanggung jawab itu. I hope that answers your question. Saya berharap jawabannya sudah terjawab. Ya, terima kasih Pastor Jason dan Pastor Judy untuk jawabannya. Saya sangat yakin banyak sekali yang mengerti dengan jawaban ini, bahwa kasih itu bukan sekedar perasaan, tetapi juga pengorbanan. Amin.